kepada seluruh kepala daerah agar mulai September nanti selama 2 bulan itu tidak boleh ada lagi anjing dan semua yang penyebab rabies itu berkeliaran dia liar. 2 bulan itu pokoknya semua ikat masing-masing punya punya binatang, tidak boleh keluar lagi tuh. Kalau keluar nanti itu bisa ditindak kok. Sekali lagi kita tidak punya anggaran yang cukup untuk pergi cek semua, tapi yang paling sederhana adalah sekarang kalau mau putus itu mata adalah semua hewan itu diikat, tidak boleh bergerak. 1 bulan itu atau 1 bulan lebih itu pasti udah habis semua tadi. Yang memang dia kena dia mati. Jadi yang dia kena dia mati di situ, tidak menularkan yang lain, dan setelah lewati 2 bulan itu kita sudah ada masa di mana sudah bersih rabies sudah. Kalau kita konsisten semua nih, langsung bersih rabies nanti. Itu pola yang paling cepat dan praktis, tidak usah pakai hal-hal yang lain karena itu paling mungkin kita lakukan. Merdeka. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Merdeka. Seluruh warga Nusa Tenggara Timur yang saya cintai dan yang saya banggakan. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya bersama Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 kepada seluruh masyarakat NTT dimanapun berada yang menyaksikan langsung acara ini melalui media virtual. Tepat 80 tahun yang lalu, proklamasi kemerdekaan menggema, mengukuhkan janji para pendiri bangsa untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada usia ke-80 tahun ini, kita dibawa kembali untuk merenungi dan menapaki jalan perjuangan dengan semangat baru, di bawah tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini bukan sekedar rangkaian kata, melainkan seruan mendalam untuk mengingat dan menghayati jati diri bangsa yang lahir dari pengorbanan para pahlawan. Persatuan adalah benang merah yang merajut 17.000 lebih pulau. 17.000 lebih pulau. Ratusan bahasa, ribuan suku bangsa serta beragam budaya, adat istiadat, aliran kepercayaan, dan agama dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Sejarah perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme mengajarkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan kekuatan pendorong utama yang mengantarkan bangsa ini menuju gerbang kemerdekaan. Ratusan tahun dijajah dan berada dalam belenggu kekuasaan bangsa lain melalui politik divide et impera telah menyadarkan para pendiri bangsa bahwa hanya persatuanlah yang dapat menjadi tombak utama untuk mengusir penjajah. Sebagaimana ditegaskan proklamator dan Presiden pertama Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Persatuan Indonesia adalah dasar yang akan mengantarkan kita pada terwujudnya cita-cita kemerdekaan dan kejayaan bangsa. Merajut persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang merdeka di tengah keberagaman bukanlah perkara mudah. Namun 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI telah menjadi perekat yang mampu mengokohkan persatuan sebagai fondasi utama membangun negara yang kuat dan berdaulat. Kedaulatan sejati bukan hanya memiliki wilayah teritorial, kekuatan militer yang tangguh atau ekonomi yang kuat, melainkan ketika rakyat bersatu padu, memiliki rasa kebersamaan dan bergotong royong untuk kemajuan bangsa. Tanpa persatuan, kedaulatan hanya akan menjadi ilusi. Bangsa yang terpecah belah akan mudah digoyahkan oleh kekuatan dari luar, bahkan hancur dari dalam. Apalagi di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, kita sering dihadapkan pada isu-isu yang berpotensi memecah belah, seperti hoax, ujaran kebencian, dan perbedaan pendapat yang meruncing. Sejak awal pemerintahannya pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa persatuan adalah fondasi membangun bangsa yang berdaulat dan rakyat yang sejahtera. Bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo Subianto menempatkan
memperkokoh Pancasila sebagai asta cita pertama, menandakan bahwa Pancasila bukannya sekedar dasar negara, tapi juga jiwa dan kompas perjalanan bangsa. Pancasila adalah pengejawatan cita-cita proklamasi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tanpa Pancasila, Indonesia kehilangan jati diri, keberagaman berubah menjadi perpecahan, kemajuan kehilangan arah dan nilai. Membangun Indonesia yang kuat dan berdaulat berarti menguatkan sendi-sendi fisik, ekonomi, dan karakter bangsa dengan napas Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. 7 asta cita lainnya merupakan penjabaran dari nilai luhur Pancasila ke dalam langkah nyata, mulai dari penguatan ekonomi rakyat, pemerataan pembangunan, kemandirian energi, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Semua ini berpangkal pada satu tekad: Indonesia maju karena persatuan, berdaulat karena berpijak pada Pancasila. Karena itu, HUT ke-80 Republik Indonesia ini, saya mengajak kita semua untuk kembali meresapi nilai-nilai Pancasila dan menghidupkannya dalam tindakan sehari-hari. Karena hanya dengan persatuan kita bisa kokoh, hanya dengan berpijak pada Pancasila kita bisa berdaulat, dan hanya dengan keduanya kita bisa mewariskan Indonesia yang maju untuk generasi mendatang. Bapak, Ibu, saudara, saudari, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja yang saya kasihi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan asta cita 8 program prioritas pembangunan nasional sebagai panduan untuk mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Asta cita ini adalah rencana aksi terarah dan terukur yang memerlukan komitmen yang kuat, kerja keras, serta kolaborasi dari seluruh elemen bangsa demi keberhasilannya. Implementasi asta cita yang menitik beratkan pada kemandirian bangsa, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan diwujudkan melalui berbagai program pro rakyat antara lain makan bergizi gratis, investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas 2045 yang sehat, cerdas dan produktif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sekolah Unggul Garuda, sekolah rakyat, dan revitalisasi sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas SDM serta memutus rantai kemiskinan. Program 3 juta rumah guna mempermudah akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai tulang punggung penggerak ekonomi lokal. Di bidang kesehatan hadir cek kesehatan gratis, program penurunan tuberkulosis dan penanganan rumah sakit berkualitas di berbagai daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di sektor pertanian, program peningkatan produktivitas menjadi motor penggerak swasembada pangan disertai perluasan akses jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Semua dijalankan dengan prinsip efisiensi anggaran, sehingga kebijakan dan program pro rakyat dapat terlaksana secara optimal. Keadilan dan antara diharapkan dapat menjadi pemicu investasi dan pendorong ekonomi nasional. Dalam menghadapi situasi geopolitik global yang dinamis, pemerintah tetap mengedepankan politik luar negeri bebas aktif, tidak memihak terhadap satu kepentingan, sembari mendorong upaya perdamaian antara negara yang bertikai. Pemerintahan Presiden Prabowo juga mengambil peran aktif melalui diplomasi dan negosiasi internasional, memperluas kemitraan dagang, mendorong hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah produk nasional, serta memperkuat konsumsi dalam negeri untuk mengantisipasi dampak perang tarif terhadap kekuatan ekonomi dunia. Berbagai strategi tersebut telah membuktikan bahwa Indonesia mampu menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa besar dan berdaulat dengan ketahanan yang kokoh. Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, perekonomian nasional tetap tumbuh positif. Triwulan 2 tahun 2025 mencatat pertumbuhan 5,12%. Dalam setahun terakhir naik dari 4,87% di triwulan 1. Tingkat inflasi nasional pada Juli 2025 berada pada angka 2,37% dalam 1 tahun terakhir, naik dari 1,87% bulan sebelumnya, namun masih berada dalam target kisaran 2,5 plus minus 1%. Pemerintah berkomitmen menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional 2025
di rentang 4,7 sampai 5% melalui kebijakan yang konsisten dan kerja nyata yang terukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja yang saya kasihi. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, saya bersama Wakil Gubernur berkomitmen menjawab amanah rakyat yang diletakkan di pundak kami dengan penuh tanggung jawab. Memajukan provinsi di beranda selatan NKRI adalah panggilan nurani untuk memberikan yang terbaik bagi diri, yang terbaik dari kami sebagai anak Lobang Monata yang mencintai setiap jengkal tanah ini. Fokus utama kami adalah pembangunan pro rakyat, pengurangan ketimpangan, dan terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan. Visi NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan lahir dari pergumulan mendalam terhadap situasi dan kondisi daerah ini. Lebih dari sekedar janji, visi ini adalah pedoman dan kompas yang menuntun perjalanan panjang pembangunan berkesinambungan, memastikan setiap langkah yang kita ambil memberi dampak nyata bagi rakyat, serta meninggalkan warisan membanggakan bagi generasi mendatang. Dengan 5 misi, 7 pilar penopang dan dasar cita, kita bergerak dengan perencanaan yang matang dan eksekusi tepat agar setiap kebijakan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat serta mendorong NTT untuk lebih maju ke depan. Kami sadar perjalanan menuju kemajuan dan kesejahteraan bukanlah perkara mudah. Tantangan kita nyata, kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, musim kemarau panjang, bencana alam, pengangguran, angka putus sekolah, serta ketahanan pangan. Komposisi fiskal daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, juga menjadi pekerjaan rumah yang harus kita jawab bersama. Berdasarkan data BPS Maret 2025, tingkat kemiskinan NTT tercatat 18,60%, turun 0,42% dari September 2024 yang sebesar 19,02%. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 sebesar 3,23%. Sedikit naik 0,06% dibanding Februari 2024. Prevalensi stunting pada 2024 berada di angka 37% SSGI, turun 0,9% dari 37,9% di tahun 2023. Di sisi lain, perekonomian Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren positif. Pada triwulan 2 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,40%, lebih tinggi dibanding triwulan 1 yang mencapai 4,50%, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. Tingkat inflasi pada Juli 2025 berada di angka 3,03% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kenaikan 0,94% dibanding bulan sebelumnya. Fluktuasi indikator makro ini mencerminkan adanya tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah. NTT memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, energi baru terbarukan, dan pariwisata. Tugas kita adalah mengoptimalkan potensi ini untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan melibatkan semua pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat. Melalui spirit Ayo Bangun NTT, kami mengajak seluruh warga, termasuk diaspora di berbagai daerah dan belahan dunia, untuk terlibat aktif menyumbangkan gagasan, jejaring, modal, dan investasi demi kemajuan NTT. Dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat akan terus ditingkatkan. Sebagaimana selatan NKRI yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, NTT adalah negara terdepan kedaulatan negara sekaligus ujung tombak ekonomi dan penghubung antar bangsa. Dukungan besar Presiden Prabowo Subianto melalui program strategis nasional seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembentukan koperasi merah putih, serta kebijakan afirmatif berbagai kementerian harus kita maksimalkan untuk mengubah wajah NTT menjadi Nusa Tanah Terjadi. Modal sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun, yaitu semangat gotong royong, harus kita jaga sebagai kekuatan kolektif untuk menekan kemiskinan dan meninggalkan ketertinggalan. Kita patut berbangga karena NTT memberikan sumbangan berharga bagi bangsa ini, Pancasila, yang digali oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno saat diasingkan di ND. Melalui perayaan HUT kemerdekaan RI tahun ini, saya mengajak seluruh masyarakat NTT untuk menjaga persaudaraan dan kerukunan sebagai modal utama menghadapi tantangan ke depan.
Mari kita pelihara optimisme dan sikap positif dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Kita harus fokus memerangi 3 musuh endemik yang selama ini membelenggu kita semua: stunting, kemiskinan, dan ketertinggalan, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya kekayaan sumber daya yang kita miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, para pendengar yang saya kasihi, dalam momentum penuh sukacita ini, izinkan saya menyampaikan beberapa capaian dan langkah strategis yang telah dan sedang kami jalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi NTT. Pertama, di bidang kesehatan. Salah satu prioritas utama pemerintahan Melki Joni adalah memperkuat peran posyandu dan kader kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting di NTT. Melalui kerja keras kita semua, berbagai program telah dilaksanakan, antara lain pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu dengan penekanan pada 25 kompetensi dasar kader, kampanye kesehatan dan gizi buruk, stunting dan penyakit menular, melibatkan lembaga keagamaan, institusi pendidikan kesehatan, dan juga organisasi profesi kesehatan. Penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi NTT dan 8 lembaga keagamaan dan 22 organisasi profesi kesehatan. Kampanye kesehatan langsung ke tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serta mitra seperti TPPKK dan DWP Provinsi NTT. Kerjasama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, Kepala BKKBN, di mana NTT menjadi salah satu lokasi pilot project menurunkan stunting dan kemiskinan. Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui KKN tematik Genpas Skin dan melibatkan seluruh perguruan tinggi di NTT. Sosialisasi melalui media elektronik termasuk TVRI, RRI, dan radio swasta. Upaya ini bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas SDM kesehatan di Pustu atau Puskesmas, posyandu, dan fasilitas primer lainnya agar mampu memberikan pelayanan sesuai standar. Hingga Mei 2025, pelatihan telah diberikan kepada 2.640 orang, terdiri dari 2.200 kader dan 440 nakes. Selain itu, dengan kolaborasi dengan Yayasan 1000 Hari Kehidupan 1000 Days, hingga Juni 2025, kita telah meluluskan 6.323 kader tambahan. Total yang dihasilkan kurang lebih 10.000 orang. Saat ini NTT memiliki 441 puskesmas dan 67 rumah sakit. Namun masih banyak pekerjaan rumah, terutama menekan tingginya angka kematian ibu dan bayi, mengendalikan penyakit seperti TBC, DBD, rabies, dan stunting. Untuk itu pemerintah mendorong langkah-langkah berikut: mewajibkan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali bagi ibu hamil, mendorong persalinan di fasilitas kesehatan, memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, KEK, meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam pelayanan ibu dan bayi, melakukan audit bersama tim ahli pada setiap kasus kematian ibu dan bayi. Untuk penanggulangan TBC, pemerintah menggalakkan kampanye TOS TBC. TOS itu artinya temukan, obati, sampai sembuh. Untuk DBD, langkah yang ditempuh meliputi distribusi logistik pengendalian, koordinasi lintas sektor dan instansi, serta edukasi melalui webinar, podcast, dan pertemuan langsung. Penanganan stunting dilakukan melalui telemedicine atau hotline. Pendirian pusat layanan stunting, gerakan orang tua asuh bagi anak bergizi buruk, integrasi data stunting dan program kesehatan lain, kampanye terpadu, intervensi gizi langsung, hingga penguatan posyandu modeling sebagai layanan terintegrasi. Dalam semangat kolaborasi dengan PT Pos Indonesia, kemarin kami telah melaunching inovasi layanan antar obat ke rumah, loker, dan laboratorium keliling (Lapling) di RSUD Profesor Dr. Wesat Yohanes. Loker ini dan Lapling ini akan mempermudah pasien-pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak perlu lagi antri di rumah sakit, sehingga mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Ini termasuk salah satu yang baru dibuat di Republik Indonesia ini. Sementara itu, penanggulangan rabies menjadi perhatian khusus hingga Agustus 2025. Tercatat 16.939 kasus gigitan hewan menular rabies (GHPR) dengan korban jiwa 20 orang di TTU, Malaka, TTS,
Sika, Nagakeo, Lembata, dan Ngada. Pemerintah terus mendistribusikan vaksin dan serum anti rabies ke seluruh rabies center di NTT, melatih petugas kesehatan dalam penanganan sesuai protokol, serta melakukan edukasi masyarakat agar waspada dan memilah penanganan gigitan hewan penular rabies. Kami juga sudah mengeluarkan surat mulai bulan September nanti selama 2 bulan, seluruh hewan peliharaan yang berpotensi menyebabkan rabies harus diikat dan tidak boleh keluar rumah selama 2 bulan, mulai bulan September sampai dengan bulan Oktober, penuh dalam rumah dan tidak boleh keluar untuk kita memutus rantai rabies di Nusa Tenggara Timur. Kedua, bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Provinsi NTT mencatat peningkatan dalam akses pendidikan menengah. Angka partisipasi kasar APK naik dari 88,66 pada tahun 2023 menjadi 89,20 pada tahun 2024. Sementara angka partisipasi murni APM meningkat dari 58,15 menjadi 60,73. Rata-rata lama sekolah juga mengalami kenaikan meski perlahan dari 8,01 menjadi 8,02 tahun. Dari sisi pembangunan fisik, sejak 2023 hingga 2025 telah dibangun 64 sekolah baru, terdiri dari 36 sekolah pada 2023, 18 pada tahun 2024, dan 10 pada tahun 2025. Dengan penambahan ini, jumlah total sekolah menengah di NTT menjadi 1033 unit, yang terdiri dari 624 SMA, 360 SMK, dan 49 SLB. Sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, tujuan bulan dan dasar cipta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT 2025-2030, pemerintah provinsi memperkuat akses ke perguruan tinggi dan pendidikan kedinasan. Hingga akhir Mei 2025 tercatat 2.137 siswa mengikuti program pendampingan penuh dengan hasil sebagai berikut. 1.874 siswa menyelesaikan pendaftaran online, 1.032 siswa lolos seleksi administrasi, 409 siswa lolos tahap akademik dan psikotes, 215 siswa mencapai tahap akhir seleksi, 184 siswa diterima di TNI Polri dan perguruan tinggi kedinasan. Untuk jalur reguler, capaian juga mengembirakan. Tahun 2025, sebanyak 4.642 siswa asal NTT diterima di perguruan tinggi negeri, terdiri atas 1.511 siswa melalui jalur prestasi SNBP dan 3.131 siswa-siswi melalui jalur tes SNBP. Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana prasarana sekolah serta rekomendasi pendirian sekolah baru. Dukungan bagi siswa kurang mampu diwujudkan melalui program Indonesia Pintar dari pemerintah pusat serta implementasi Quick Wins bagi Joni melalui beasiswa langsung dari APBD Provinsi NTT tahun 2025 bagi 1.291 siswa berprestasi dan keluarga tidak mampu dengan anggaran 3,09 miliar. Penguatan literasi juga dilakukan melalui gerakan Gentabelis dan program membaca 3 bahasa di Kabupaten TTS yang melibatkan 10.000 siswa. Mencatat rekor muri acara ini. Kita berikan tepuk tangan dulu buat anak-anak siswa Gentabelis yang merupakan program dari Dinas Pendidikan. Selain itu, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang kurikulum muatan lokal direvisi agar lebih relevan dengan potensi lokal masing-masing wilayah. Seluruh kebijakan ini berbasis pada identifikasi kebutuhan nyata di lapangan dan disesuaikan dengan cermat dengan kapasitas fiskal daerah. Dalam bidang pengaman kebudayaan, kemajuan juga sangat nyata. Jumlah objek diduga cagar budaya ODCB meningkat dari 896 2023 menjadi 989 2024 dan menjadi 1.077 objek di tahun 2025. Penetapan cagar budaya tingkat provinsi bertambah dari 1 objek 2023 menjadi 19 objek 2024, lalu tambah lagi 10 objek baru tahun 2025, dan di tingkat kabupaten kota dari 11 tahun 2023 menjadi 19 tahun 2024 dan bertambah lagi 5 objek di tahun 2025 ini. Hingga 2024
sebanyak 425 warisan budaya tak benda WBTB telah teregistrasi secara nasional dengan total 37 karya budaya yang resmi ditetapkan, termasuk masing-masing 2 karya budaya baru pada 2023 dan 2024. Saat ini 26 karya budaya lainnya sedang dalam proses penetapan nasional. Dari total 88 bahasa daerah di NTT, hingga 2024 telah dilestarikan 3 bahasa. Bahasa Alor, Bajawa, dan Ai. Pada tahun 2025 2 bahasa lainnya, bahasa Sawila, bahasa Kabupaten Alor, di Alor, dan bahasa Dawan di Kota Kupang sedang dalam proses pelestarian. Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga kekayaan budaya, bahasa, dan jati diri daerah sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Komitmen memajukan pendidikan di NTT ini juga dibuktikan dengan prestasi membanggakan. NTT meraih peringkat 3 nasional sebagai provinsi penyelenggara program Indonesia Pintar terbaik untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat prestasi ini, yang juga mudah-mudahan membuat banyak program pendidikan bisa masuk di NTT dengan lebih deras lagi ke depan. Ketiga, bidang infrastruktur. Pemerintah Provinsi NTT terus berkomitmen membangun wilayah dari desa hingga kota, mengadakan infrastruktur yang memadai sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ini meliputi jalan, irigasi, embung, sumur bor, rumah layak huni, dan jaringan air bersih dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelayanan, dan juga kesejahteraan rakyat. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, sejumlah program strategis telah berjalan pada tahun 2025. 1. Peningkatan jalan. Rekonstruksi ruas jalan dilaksanakan di 5 kabupaten: Sumba Barat Daya, Ngada, TTS, Sika, dan Flores Timur. Penanganan long segment juga dilakukan di 27 ruas jalan strategis yang tersebar di Lembata, TTS, Ngada, Manggarai Timur, Sika, Alor, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, NDB, Malaka, Rotendau, Kota Kupang, Saburai Jua, Manggarai, Manggarai Barat, dan Kabupaten Kupang. Daerah irigasi. Untuk mendukung ketahanan pangan di rehabilitasi jaringan irigasi DI Wanokaka seluas 2.653 hektar di Kabupaten Sumba Barat melalui paket luncuran DAK 2024 serta DI Luwur Weton seluas 1.000 hektar di Kabupaten Ngada melalui paket luncuran DAUSG 2024. 3. Embung. Pembangunan embung menjadi prioritas ke depan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di berbagai wilayah NTT. 4. Penyediaan air bersih melalui sumur bor. Sebanyak 14 sumur bor lengkap dengan sarana pendukung dibangun di Kabupaten Alor, Kupang, ND, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Manggarai Timur, Malaka, Belu, dan Rotendau. Selain itu juga terdapat 5 paket luncuran pembangunan sumur bor di Kabupaten Kupang, TTU, Alor, Flotin, Sumba Barat Daya, Sika, Manggarai Barat, dan Lembata. 5. Rumah layak huni. Melalui Quick Win 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur, bantuan bangunan layak huni diberikan ke lokasi-lokasi prioritas penanganan stunting. 25 unit rumah dibangun untuk 2 kelompok masyarakat di Desa Noen Bila, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten TTS, dengan progres masing-masing 84,55% dan 73,78%. 6. Jaringan perpipaan dan air bersih di Kota Kupang. Pembangunan jaringan perpipaan keciptakaryaan di Kota Kupang, di Kota Kupang Tengah berlangsung, di Kota Kupang Tengah berlangsung, termasuk penyusunan DED untuk pembangunan jaringan air bersih di lokasi prioritas penanganan stunting dan kemiskinan. 7. Transparansi kontrak pekerjaan. Untuk pertama kalinya, penandatanganan kontrak pekerjaan konsultasi dan konstruksi tahun anggaran 2025 dilakukan secara terbuka di ruangan ini. Ini akan kita teruskan ke depan, ini menjadi terbuka sehingga menjadi pengetahuan dan atensi semua pihak. Terima kasih buat teman-teman PU dan dukungan dari TNI, dari Polda, dari Kejaksaan untuk agenda ini. Secara keseluruhan, tahun 2025, Dinas PUPR Provinsi NTT mengelola 64 paket pekerjaan infrastruktur, terdiri dari 16 paket perencanaan, 29 paket konstruksi, dan 19 paket pengawasan. Hingga 1 Agustus 2025, seluruh paket telah ditandatangani kontraknya dan mulai dilaksanakan.
Pemerintah optimis pembangunan infrastruktur yang merata, akuntabel dan transparan ini akan menjadi pengungkit penting untuk membuka akses, menurunkan kesenjangan dan mempercepat pembangunan di seluruh provinsi NTT. Bapak, Ibu, saudara-saudari masyarakat NTT yang saya kasihi. Keempat, bidang pertanian. Ini bidang yang menyentuh paling banyak masyarakat NTT yang bekerja di seluruh Nusa Tenggara Timur. Pertanian tanaman pangan menjadi motor penggerak ekonomi NTT, memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB provinsi ini. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pemerintah provinsi terus mengembangkan komoditas utama seperti jagung, padi, hortikultura dan tanaman perkebunan melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan pembangunan teknologi untuk mengoptimalkan produktivitas. Upaya intensifikasi yang dijalankan meliputi penggunaan benih unggul, pemupukan tepat dosis, penerapan irigasi tetes atau irigasi terjadwal, pengendalian hama terpadu, dan kombinasi metode biologis, mekanis dan kimiawi serta dukungan alat dan mesin pertanian. Hasilnya mulai terlihat di semester pertama 2025. Padi produktivitasnya 4,12 ton per hektar, jagung produktivitasnya 2,78 ton per hektar, hortikultura produksi bawang putih naik menjadi 152,3 ton, naik dibanding 2024 yang 151,1 ton. Cabai besar 1.365,5 ton, juga naik dibanding tahun lalu yang cuma 1.282,5 ton. Bawang merah 8.039,5 ton, sudah hampir menyamai tahun 2024, 8.104,5 ton. Cabai rawit 9.685,7 ton, berpotensi melampaui total tahun 2024 yang 11.288,5 ton. Di sektor perkebunan, produktivitas sejumlah komoditas unggulan juga meningkat. Kelapa 786 kg per hektar, naik dibanding tahun lalu 780 kg per hektar. Jamu mente juga sama, 611 kg per hektar, naik dibanding tahun lalu 606 kg per hektar. Kopi robusta 526 kg per hektar, naik signifikan dibanding tahun lalu 441 kg per hektar. Demikian pula kopi arabica 736 kg per hektar, naik cukup jauh daripada tahun lalu 526 kg per hektar. Demikian pula kakao 631 kg per hektar, naik dibanding tahun lalu 613 kg per hektar. Capaian tersebut turut mendorong kenaikan indeks harga petani IHP dari 115,37 tahun 2004 menjadi 119,01 di tahun 2025. IHP di atas 100 menunjukkan petani mengalami surplus, di mana kenaikan harga produksi lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga konsumsi, sehingga pendapatan petani tumbuh lebih cepat daripada pengeluarannya. Sekali lagi kita berikan provisi dan tepuk tangan bagi Dinas Pertanian, dibantu dan bersama untuk padi oleh TNI Angkatan Darat, kemudian juga untuk jagung oleh kepolisian, dan juga tentu oleh Angkatan Laut. Angkatan Darat juga bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih untuk dukungan dari TNI dan Polri. Selain itu, kita juga terus menjaga keterlibatan para penyuluh pertanian dalam mendampingi para petani untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Tahun 2025 ini kita mengangkat dari APBD Provinsi biaya operasional penyuluh pertanian BOP sebesar 260.000 per penyuluh per bulan bagi 1.918 orang penyuluh di seluruh NTT. Tepuk tangan dulu buat para penyuluh pertanian, hampir 2.000 orang ini di seluruh NTT. Dan sejak awal pemerintah Provinsi NTT juga menambah operasional mereka Rp260.000 per orang per bulan. Kelima, bidang peternakan. Melalui Dinas Pertanian Provinsi NTT, pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas sektor peternakan melalui program pembibitan di berbagai instalasi milik pemerintah, seperti instalasi Sumlili dan Tarus di Kabupaten Kupang, Besipai di Kabupaten TTS, Boawai di Kabupaten Ngada, di Kabupaten Nagakeo, kemudian instalasi Lora di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan instalasi Konda Maloba di Kabupaten Sumba Tengah. Fungsi instalasi tersebut bukan hanya sebagai pusat pembibitan, tapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan sumber PAD untuk memperkuat fiskal daerah.
sebagai salah satu daerah penghasil ternak nasional. Populasi sapi potong di NTT pada semester pertama 2025 mencapai 605,376 ekor, naik dari 592.654 ekor pada tahun 2024. Pada tahun 2024, alokasi ternak sapi dari NTT untuk dikirim ke luar daerah adalah 58.217 ekor. Realisasinya berjumlah 45.670 ekor atau 81,18%. Untuk kerbau, alokasi sebanyak 4.078 ekor dengan realisasi 2.698 ekor atau 70,48%, dan kuda 6.399 ekor dengan realisasi 3.257 atau 75,71%. Sementara itu, hingga Agustus 2025, dari total alokasi 49.716 ternak sapi yang dapat dikirimkan ke luar daerah, sudah terrealisasi sebanyak 44.171 ekor atau 88,89%. Kerbau alokasi 3.807 ekor, realisasi 1.888 ekor atau setara 49,59% dari kuota, serta kuda alokasi 4.081 ekor, realisasi 2.910 ekor atau 71,31%. Selain ketiga hewan besar ini, komoditas ternak unggulan lainnya meliputi kambing potong, domba, babi, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, itik manila, kerbau potong, dan juga kuda. Dalam menjaga kesehatan dan kualitas ternak, pemerintah melakukan langkah preventif dan kuratif. Pengendalian ASF, African Swine Fever ini yang sejak 2020 melalui instruksi Gubernur nomor 1 Disnak 2021 membatasi pemasukan dan penggunaan ternak babi serta produk olahannya. Deteksi virus dilakukan dengan 3 unit alat LAMP di Pulau Timor, Flores, dan Sumba. Kapasitas petugas Puskeswan dan laboratorium juga terus ditingkatkan. Pengendalian PMK, penyakit mulut dan kuku, sesuai instruksi Gubernur nomor 1/2024, termasuk bantuan vitamin biodin 1000 botol kali 100 ml ke 22 kota kabupaten se-NTT. Hingga saat ini terdapat 24.704 ekor babi terinfeksi ASF, dan untuk menekan penyebaran, pemerintah meningkatkan biosecurity dan penyemprotan desinfektan kandang, melakukan sosialisasi rutin, memantau perkembangan vaksin ASF yang masih dalam tahap uji coba, menggandeng mitra strategi seperti Balai Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan AIHSP dan Prisma untuk memperkuat regulasi lintas ternak antar kabupaten. Dalam penanganan rabies, sosialisasi masih terus dilakukan agar masyarakat memahami bahaya rabies dan mendukung program vaksinasi hewan pembawa rabies. Landasan hukumnya tengah diproses melalui instruksi Gubernur tentang lockdown dan vaksinasi massal yang tadi kami sampaikan. Sekali lagi, mulai bulan September nanti ini, mohon dukungan dari Pak Kapolda dan jajaran, Bapak Ibu yang lain, kemudian juga dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, agar kita memutus mata rantai rabies ini dengan kondisi yang ada ini. Kita cuma bisa lakukan dengan model kayak COVID. Kalau COVID itu 2 minggu sampai 1 bulan orang tidak boleh bergerak. Nah, kalau untuk hewan ini selama 2 bulan dari September sampai Oktober itu seluruh hewan tanpa kecuali diikat dalam rumah, tidak boleh keluar. Yang keluar itu berarti kita anggap itu berbahaya. Di Bali sudah dilakukan dan berhasil, dan kita masih melakukan juga di NTT dengan segala keterbatasan yang ada. Daripada makin banyak korban jatuh hanya karena urusan digigit rabies, lebih baik kita lockdown kayak zaman COVID. Selama 2 bulan hewan-hewan yang berpotensi membuat rabies diikat cuma dalam rumah, tidak boleh kemana-mana. Ya, korban dia harus mati di rumah dan selesai. Itu hewan. Kita masih buat seperti itu untuk menekan laju rabies di NTT. Keenam, bidang kelautan dan perikanan. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas komoditas unggulan di sektor kelautan dan perikanan, baik dari perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun komoditas kelautan lainnya. Pada 2024, realisasi perikanan tangkap mencapai 91.296 ton, dengan komoditas tuna, tongkol, dan cakalang menyumbang 15,3% dari total produksi. Optimalisasi sektor ini dilakukan melalui penempatan petugas teknis di lapangan untuk mendukung peningkatan produksi, bimbingan teknis melalui peningkatan kompetensi SDM sektor kelautan perikanan, penguatan dukungan terhadap hilirisasi pengelolaan perikanan tangkap,
Khusus di perikanan budidaya, produksi tahun 2004 mencapai 18.583 ton. Kontribusi terbesar berasal dari ikan nila 0,52%, bandeng 0,45%, lele 0,31%. Untuk meningkatkan capaian tersebut, pemerintah melakukan revitalisasi instalasi melalui melalui instalasi perbenihan guna menjamin ketersediaan benih dan pakan berkualitas. Pada produksi rumput laut, capaian tahun 2004 sebesar 1.457.663 ton basah yang masih perlu dan harus kita tingkatkan. Langkah yang ditempuh antara lain pembaruan bibit rumput laut dari Balai Besar Pembudidayaan Rumput Laut, pembangunan kebun bibit rumput laut untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Upaya ini menjadi penting di tengah tantangan serangan penyakit bintik putih yang memulai produksi tahun berjalan. Potensi kelautan NTT memiliki komunitas garam berkualitas tinggi, dan pemerintah, kami berterima kasih sekali untuk pemerintah pusat yang telah mendorong NTT menjadi sentra produksi garam nasional. Kita juga terus mendorong agar peningkatan produksi garam rakyat melalui intensifikasi lahan aktif, pelatihan teknis bagi petani tambak garam, sertifikasi hasil hilirisasi garam agar bernilai ekonomis tinggi. Targetnya adalah mencapai capaian 1.579 ton produksi dari produksi garam tahun 2024. Langkah nyata yang sudah ditempuh oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi dan tingkat 2 di NTT khusus dari Rotendao adalah menjadikan Rotendao menjadi pusat produksi garam nasional. Kita tepuk tangan dulu buat program yang luar biasa ini, yang modern dan mandiri. Diperkirakan pada waktu ke depan NTT bisa menyumbang sampai dengan 2,5 sampai dengan 3 juta ton garam per tahun untuk garam di seluruh Indonesia. Pola di Rotendao akan dikembangkan dengan model yang memberdayakan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah berbasis sumber daya alam berkelanjutan. Di sisi pemberdayaan nelayan, pemerintah memanfaatkan ruang fiskal untuk memberikan stimulan setiap tahun antara lain alat tangkap gillnet monofilament, kapal penangkap ikan ketinting dan mesin kapal 3T, 3GT dan 1GT, peralatan tangkap pendukung, toolbox kapasitas 100 liter dan 200 liter. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi pesisir, memperkuat ketahanan pangan laut, dan mengoptimalkan potensi maritim NTT secara berkelanjutan. Ketujuh, sektor bidang pariwisata. Provinsi NTT adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dari ujung timur hingga Sumba, dari Flores hingga pulau-pulau kecil yang tersebar di samudra, kita memiliki 1.637 daya tarik wisata. Ada 759 pesona alam yang memikat mata, 762 kekayaan budaya yang menggetarkan hati, dan 116 karya buatan manusia yang menambah warna dan daya tarik daerah kita. Di antara semua itu, kita patut berbangga karena NTT memiliki satu destinasi super prioritas nasional, yaitu Labuan Bajo. Dari 10 yang dicanangkan di era Pak Presiden Joko Widodo yang lalu, yang terbaik, sukses, berhasil, dan yang hebat adalah super prioritas nasional di Labuan Bajo. Kebanggaan ini tidak boleh berhenti hanya sampai di sini saja. Sebab di seluruh NTT ada 534 desa wisata yang akan menjadi ujung tombak pembangunan wisata berbasis masyarakat, tempat kearifan lokal bertemu dengan semangat inovasi. Tahun 2024, pariwisata memberi kontribusi 7,70% terhadap PDRB kita. Dan tahun ini, data dari BPS menunjukkan bahwa geliat pariwisata makin kuat. Bayangkan saja, 20.715 wisatawan mancanegara berkunjung hingga Juli 2025, naik 80,35% dibanding tahun lalu. Dari seluruh penjuru tanah air, 905.963 wisatawan Nusantara datang ke NTT, naik 49,91%. Ini bukti bahwa NTT bukan lagi sekedar tujuan wisata, tapi sudah menjadi impian yang ingin diwujudkan, menjadi tempat banyak orang ingin berkunjung. Dalam bahasa yang lain, NTT juga disebut sebagai New Tourism Territory. Ini NTT dalam bentuk yang lain untuk konteks pariwisata. Kita tidak tinggal diam. Pemerintah Provinsi NTT terus mempromosikan NTT ke dunia
memenuhi berbagai sarana di berbagai kabupaten, terutama di 6 kabupaten yang sudah kita lakukan, meningkatkan kualitas destinasi, dan memfasilitasi pemasaran wisata ke berbagai pasar dalam dan luar negeri. Kita terus mengembangkan sport tourism, wisata olahraga yang memerlukan adrenalin dan juga keindahan alam. Tahun ini dunia akan menyaksikan Tour de NTT, lomba balap sepeda tingkat dunia, yang rencananya akan kita selenggarakan tanggal 10 September sampai tanggal 21 September, 1 bulan lagi kurang dari sekarang. Persiapan terus dilakukan, melibatkan seluruh daerah di 30 besar ini. Ini bukan sekedar balap sepeda, melainkan panggung persaudaraan, promosi budaya dan kebangkitan ekonomi kreatif, yang nanti akan diikuti oleh belasan negara dari berbagai penjuru dunia. Prestasi pun hadir dari desa-desa kita. 2 desa wisata, Tiworiwu di Ngada dan Fatunasi di TTS, masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Tepuk tangan dulu buat Desa Tiworiwu di Ngada dan Fatunasi di Timur Tengah Selatan. Tahun ini 4 desa kita masuk 15 besar nasional di daerah kategori tertinggal, di mana mereka bisa membuktikan prestasi walaupun ada pada kategori tertinggal, bukti bahwa desa kita mampu bersaing di panggung nasional. Bapak, Ibu, saudara-saudari masyarakat NTT dimanapun Anda berada, kekuatan pariwisata kita juga berpadu dengan ekonomi kreatif. Dari kuliner, kria, hingga fashion, kita punya 10.803 pelaku ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah hampir 1 triliun pada PDR. Tepuk tangan dulu buat para penggerak ekonomi kreatif di NTT. 1 triliun itu bukan jumlah yang kecil bagi kita di Nusa Tenggara Timur. Lewat Perda Nomor 4 tahun 2023, kita lindungi, kembangkan, dan beri hak kekayaan intelektual pada karya-karya anak-anak NTT. Target kita jelas, tambah 100 produk ekonomi kreatif ber-HKI tahun ini. Festival, pelatihan, pendampingan semua akan kita lakukan. Tahun ini, Antik Fest di Kupang saja memberi dampak ekonomi langsung 567 juta. Pelatihan One Village One Product di desa yang sudah melahirkan banyak sekali wirausaha baru dengan produk kopi, sambal, dan rempah, dan banyak lagi yang lain, kita siapkan menembus untuk di pasar nasional dan juga pasar dunia. Inilah NTT yang kita bangun, pariwisata yang mengangkat budaya, ekonomi kreatif yang menghidupkan desa, dan semua berpadu untuk kesejahteraan rakyat. Kita membangun NTT yang penuh harapan di atas fondasi budaya dan alam yang telah Tuhan anugerahkan. Kedelapan, bidang energi dan sumber daya mineral. Di bidang energi dan sumber daya mineral, kita patut bersyukur bahwa NTT terus mencatat kemajuan yang membanggakan. Data tidak pernah berbohong, dan data menunjukkan bahwa kerja keras kita membuahkan hasil. Rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2023 berada di angka 95,27%, dengan rasio desa berlistrik 94,51%. Setahun kemudian naik menjadi 96,35% untuk elektrifikasi, dan desa berlistrik menjadi 96,51%. Dan tahun ini kita sudah mencapai 96,41% untuk rasio elektrifikasi dan 96,66% untuk rasio desa berlistrik. Jumlah desa berlistrik PLN pun bertambah dari 3.322 desa kelurahan menjadi 3.327 desa kelurahan saat ini. Khusus di NTT, capaian ini semakin terasa. Rasio elektrifikasi PLN yang masih sekitar 87% kini menjadi 89,12% per Maret 2025. Rasio elektrifikasi total menjadi 96,39%. Target kita jelas mencapai 99,99% rasio elektrifikasi provinsi pada tahun 2028, dan 100%-nya itu desa berlistrik di tahun 2027. Ini seiring juga dengan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri SDM Pak Balil Lahadalia bahwa seluruh listrik se-Indonesia akan terlistriki di tahun paling selamat-selamatnya 2029. Jadi satu periode Pak Prabowo ini seluruh desa se-Indonesia akan dilistriki tanpa kecuali. Ini sudah jadi komitmen juga yang disampaikan, menjadi komitmen kesamaan mereka dari Menteri SDM Pak Balil Lahadalia. Pertemuan ini kita dorong sebagai pemasangan material listrik
untuk masyarakat kurang mampu 450 VA, pembangunan sarana listrik desa terpencil, dan koordinasi erat dengan Kementerian SDM serta Dirjen Ketenagalistrikan. Pada tahun 2025, melalui Dinas SDM Provinsi NTT, kita targetkan pemasangan 762 meteran listrik yang untuk kategori rakyat kurang mampu tadi 450 VA. Kemudian juga untuk masyarakat kurang mampu di beberapa kabupaten dengan rasio elektrifikasi rendah juga akan dilakukan yang sama. Jumlah pelanggan PLN juga bertumbuh stabil dari 1,21 juta pada 2023 naik menjadi 1,26 pada tahun 2024, dan per April 2025 ada 1,304 juta pelanggan. Rata-rata ada kenaikan 88.000 pelanggan setiap tahun. Daya terpasang kita saat ini adalah 628,85 megawatt dengan daya mampu 470,72 megawatt, beban puncak 302,53 megawatt, dan cadangan 168,19 megawatt. Sistem timur relatif aman, tetapi kita waspada karena sistem Flores terutama Labuan Bajo dan sekitarnya berpotensi defisit pada 2027 jika pembangkit baru tidak segera dibangun. NTT adalah tanah kaya potensi energi baru terbarukan. Kita memiliki potensi angin 10.188 megawatt, berarti lebih dari 10 giga, air 369,5 megawatt, surya 60.130 megawatt atau 60,13 gigawatt, bioenergi 396,8 megawatt, dan panas bumi 1.149 megawatt. Pada saat ini porsi EBT kita baru pada 10-15% atau total 42 megawatt. Dengan roadmap peta jalan kita terus bertambah, kita inginkan sampai tahun 2028 menjadi 300 megawatt untuk energi baru terbarukan. Sehingga kita ingin mendorong dari 10-15% menjadi 42,6% menggunakan daya yang berasal dari energi baru terbarukan. PLTS menjadi tulang punggung transisi energi kita. Tahun 2023 kita bangun PLTS terpusat off grid di 21 lokasi. Tahun 2024 kita tingkatkan lagi menjadi 226 unit, dan tahun depan kita rencanakan ada tambahan lagi 47 unit PLTS baru yang akan menjangkau lebih banyak desa dan pulau-pulau kecil. Contoh nyata dari keberhasilan inovasi ini, Bapak Ibu sekalian, dapat kita saksikan di Pulau Semau. Di sana dibangun pembangkit sistem hybrid perpaduan antara listrik tenaga surya berkapasitas 450 kWp dan pembangkit listrik tenaga diesel 1.380 kW. Hasilnya luar biasa. Dari perpaduan antara PLTS dan pembangkit diesel ini hemat bahan bakar hingga 1,17 miliar per tahun dan mampu mengurangi emisi karbon sebesar 180 ton CO2 pada tahun 2024. Tahun ini kontribusi energi baru terbarukan di Semau tetap stabil di kisaran 10-12%, berhasil menurunkan konsumsi BBM berbahan bakar fosil sebesar 8-9%. Ini bukan sekedar angka, Bapak Ibu sekalian, tapi bukti nyata bahwa teknologi hijau mampu memberi manfaat ekonomi sekaligus melindungi lingkungan kita. Namun kita harus jujur mengakui bahwa investasi EBT masih tinggi. Membangun PLTS off grid memerlukan sekitar 130 juta per KWP. Sementara pembangunan listrik tenaga panas bumi 1 megawatt membutuhkan kurang lebih 48 miliar per 1 megawatt. Selain itu kita juga harus terus meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap proyek-proyek ini terkait dengan seluruh potensi pengembangan energi baru terbarukan, lebih khusus lagi terkait dengan PLTS terpusat dan juga tentu panas bumi. Kami berkomitmen, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terus berdialog dalam rangka menyelesaikan seluruh proses pelaksanaan EBT, termasuk di daerah yang masih ada pro kontra yang cukup tinggi. Kami akan terus mendorong dialog agar semua bisa diselesaikan secara bersama-sama dalam konteks musyawarah mufakat. Karena itu kita terus bergerak dengan program-program strategis PLTS DAK, infrastruktur EBT di Sumba, akses proyek di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, serta program Mentari di Sumba Tengah yang telah melistriki ratusan rumah tangga dan fasilitas umum. Kita juga patut berbangga karena NTT menjadi bagian dari peta besar inovasi energi dunia. Kita telah menandatangani kerjasama dengan perusahaan energi asal Prancis,
PT HDF Energi Indonesia untuk membangun ekosistem energi hijau di bumi Pulau Bamorata dengan total investasi 9,6 triliun. Kami menandatangani kesepakatan ini pada saat juga ada penandatanganan kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Macron di Jakarta kemarin. Kami juga turut menandatangani ini untuk kerjasama dengan HDF dari Prancis ini untuk total 9,6 triliun yang akan tersebar di Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Kupang, Kabupaten Kupang, PTU, Belu, Rotendao, Alor, dan Sika. Teknologi ini akan menghadirkan pasokan listrik yang stabil, bersih, mandiri, serta merupakan NTT sebagai pionir energi terbarukan di Indonesia. Namun bukan hanya energi hijau, di bawah tanah NTT juga tersimpan energi yang berdenyut dalam diam. Panas bumi yang mengalir dari perut bumi Pulau Flores dan Lembata sampai Alor. Inilah anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan dan percaya kepada kita. Kita mesti keluar dengan bijak sehingga menjadi sumber energi bersih yang menopang masa depan, sejalan dengan rencana umum energi nasional dan juga rencana umum energi daerah. Sekali lagi ditegaskan di forum yang mulia ini, kami akan menjaga agar yang sudah baik tetap berjalan dengan hal baik itu ke depan. Yang belum baik dan bisa diperbaiki, kita perbaiki dia menjadi baik dan bisa jalan terus. Yang benar-benar tidak bisa dikerjakan, kita akan minta untuk dihentikan. Itulah sikap pemerintah provinsi untuk seluruh energi baru terbarukan, termasuk juga soal panas bumi yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Timur. Yang baik dan sudah bagus terus, yang belum baik dan bisa kita perbaiki sampai bagus, kemudian kita teruskan. Yang memang nyata-nyata tidak baik, kita stop untuk jangan lagi dibuat di lokasi tersebut. Setiap pembangunan menghadirkan pertanyaan, menghadirkan harapan sekaligus kekhawatiran. Itu aja. Itu tanda kita semua peduli pada masa depan NTT. Di sini peran kita untuk menyatukan pengetahuan dengan kearifan lokal. Kita akan buka ruang dialog seluas-luasnya, mendengarkan suara masyarakat terutama di lokasi tempat di mana energi baru terbarukan ini akan diberikan. Memberi penjelasan yang jujur, apa adanya, masuk akal dan nasional, dan memastikan prosesnya juga ramah lingkungan. Kita akan memastikan bahwa panas bumi bukan menggerus bukit. Panas bumi itu adalah pengeboran, bukan penambangan. Panas bumi adalah pengeboran, bukan penambangan. Dia bukan masuk kategori tambang, itu adalah pengeboran. Dengan teknologi yang menghormati alam, seluruh pengeboran panas bumi di NTT kami pastikan akan betul-betul mengikuti apa yang menjadi ketentuan perlindungan lingkungan yang sebenar-benarnya. Dan juga harus tidak boleh memberikan limbah yang limbah padat dan juga limbah yang berbahaya bagi masyarakat. Dan untuk semua hal yang belum selesai itu kami dorong agar semua pihak tanpa kecuali, terutama di lokasi-lokasi yang masih ada pro kontra itu, duduk bersama, duduk dengan tenang, dialog dengan baik, ajak para tokoh yang dipercaya untuk bisa berdialog dan kemudian juga tetap menjaga kohesi sosial di daerah tersebut. Pembangunan apapun juga jangan sampai menggores, melukai dan membuat kohesi sosial kita menjadi terkoyak. Kembalikan lagi masyarakat duduk di tengah, berdialog dengan tenang, hadirkan tokoh-tokoh yang memang bisa mewakili dari kedua belah pihak dan kemudian dicapai kesepakatan untuk hal-hal yang bisa disepakati bersama ke depan. Kita dapat berjalan seiring, maka seluruh energi baru terbarukan juga panas bumi akan menjadi penjaga cahaya di rumah-rumah kita, penopang ketahanan energi dan penggerak ekonomi rakyat. Sebuah langkah maju yang lahir bukan dari paksaan, bukan karena ini menjadi program pusat, atau juga kemudian pemerintah provinsi juga sebagai bagian dari pemerintah pusat kami akan menjaga agar ini juga dilakukan dengan baik. Tapi inilah dari memang kesepakatan hati dan juga kesepakatan nasional untuk membangun NTT yang baik, yang tangguh, yang hijau, lestari dan juga sejahtera. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terus melakukan sosialisasi, edukasi dan pendekatan persuasif untuk meluruskan pemahaman ini. Dalam banyak kasus yang ditemukan, ternyata lebih kepada memahami persoalan dengan baik, baru memutuskan itu ternyata menjadi soal dibanding yang menjadi soal di tempatnya. Jadi benar kata Gus Dur bahwa kita ini banyak yang salah paham dan paham salah. Jadi kalau kita duduk bersama itu, mudah-mudahan yang paham salah itu diluruskan, yang kemudian salah paham juga kemudian bisa kita selesaikan ketika kita bisa duduk bersama berdialog dengan baik. Jika pengembangan ini berjalan optimal, seluruh energi baru terbarukan termasuk geotermal, surya, angin, dan semua yang menjadi bagian dari kekuatan NTT ini dapat menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi yang stabil, bersih, dan berkelanjutan. Sehingga seluruh upaya ini yang kita lakukan berdasarkan pada ketahanan energi seperti diatur dalam PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional dapat kita kerjakan dengan baik. Kita menekankan 4 pilar utama: ketersediaan energi yang berkelanjutan, aksesibilitas hingga wilayah terpencil,
keterjangkauan harga bagi seluruh masyarakat dan penerimaan masyarakat terhadap energi terbarukan menjadi 4 dasar yang menjadi pedoman kami untuk membuat program yang akan dikerjakan ini bisa dilaksanakan di lapangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seluruh masyarakat NTT yang saya hormati, langkah-langkah ini adalah wujud nyata komitmen kita untuk memastikan bahwa energi di NTT bukan hanya tersedia dan terjangkau, tapi juga berkelanjutan, ramah lingkungan, dan juga berpihak pada rakyat. Kita sedang menuju sistem energi yang lebih andal, hijau dan merata, yang akan menjadi fondasi ekonomi bagi masyarakat dan bagi provinsi, juga tingkat 2 NTT, untuk masa depan kita yang lebih berkelanjutan. Sekali lagi, untuk hal ini nanti kita akan kedepankan dialog untuk berbagai soal yang terjadi di lapangan. Kesembilan, bidang investasi, perindustrian, perdagangan, UMKM, dan koperasi. Investasi adalah salah satu motor penggerak penting pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Melalui investasi, kita membuka lapangan kerja, menumbuhkan usaha baru, dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan di bumi Pulau Bangka. Secara nasional, target transaksi investasi NTT tahun 2025 ditetapkan sebesar 4,69 triliun. Puji Tuhan, hingga semester 1 tahun 2025, Januari hingga Juni, kita telah mencapai 2,192 triliun atau 46,8% dari target. Angka ini terdiri dari 772,667 miliar investasi penanaman modal asing PMA dan 1,420 triliun penanaman modal dalam negeri PMDN. Sebanyak 1.291 perusahaan melaporkan kegiatan penanaman modalnya melalui LKPM online. Dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 3.893 di 8.353 proyek. 5 sektor terbesar yang menjadi pendorong investasi adalah hotel dan restoran sebesar 658 miliar, perdagangan dan reparasi 429 miliar, transportasi kuda dan telekomunikasi 411 miliar, konstruksi 177 miliar, dan perumahan 119 miliar. Untuk memastikan pelayanan publik mendukung pertumbuhan ini, pemerintah provinsi telah meluncurkan mall pelayanan publik di 9 kabupaten kota, dan juga bersama dengan pemerintah tingkat 2 juga terus kita kembangkan ini, yaitu di Kota Kupang, TTS, Belu, Malaka, Ngada, Sika, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Lembata. Ini dilakukan agar izin usaha dokumen penting dan lain administrasi dapat diakses lebih mudah, transparan, dan cepat. Di bidang perizinan kita menargetkan 5.000 izin usaha terbit pada tahun 2025. Syukur pada Tuhan kita panjatkan hingga bulan Juni, capaian sudah mencapai 3.434 izin atau 68,68% dari target tahunan. Melampaui target antara 5% yang ditetapkan sampai bulan Juni. Dari jumlah ini, 3.197 izin diterbitkan melalui front office dan 294 izin melalui OSS RBA. Melalui OSS RBA ini, selain izin, pemerintah juga telah menerbitkan 2.778 sertifikat standar dan 11.557 nomor induk perusahaan (NIB) yang terdiri dari 11.511 usaha mikro kecil dan 46 usaha non mikro kecil. Ini adalah langkah nyata memperluas kesempatan usaha di seluruh NTT. Kita akan terus mendorong kemudahan investasi melalui penyelenggaraan birokrasi dalam memberikan perizinan dan menanamkan strategi menjemput bola. Kita harus menunjukkan bahwa NTT adalah daerah yang dapat menjadi masa depan investasi di timur Indonesia. Di sektor industri, fokus kita jelas meningkatkan kualitas produk UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Berbagai produk unggulan terus kita dorong melalui One Village atau One Community One Product, NTT Mart, dapur atau restoran Fobang Merata, dan gerakan beli NTT. Melalui OFOP, kita membangun ekosistem dari hulu ke hilir, mengembangkan produk unggulan lokal berbasis potensi desa, meningkatkan kapasitas SDM melalui pemberdayaan komunitas, memperkuat infrastruktur dan sarana produksi, memasarkan dan mempromosikan produk, serta memperkuat koordinasi lintas OPD dan lembaga terkait. Inilah cara kita memastikan bahwa kemajuan ekonomi benar berakar dari desa dan kembali untuk masyarakat di desa. Hari ini kita sudah memiliki database potensi 3.137 desa lengkap dengan peta produk OFOP NTT. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang menggerakkan membuat ini. Dengan database potensi ini kita semua, pemerintah provinsi dan tingkat 2 NTT, para investor, TNI, Polri, dan siapa saja yang bisa dan bergerak untuk mengamankan berbagai potensi yang ada di NTT ini bisa melihat data ini sebagai
acuan untuk menggerakkan dan juga membuat program dan berbagai kegiatan kemitraan bersama para pihak. Dari sini kita bisa bergerak bersama untuk membangun kualitas produk, mengadakan pelatihan peningkatan mutu dan kapasitas produksi, penyediaan dukungan sarana prasarana, mendesain ulang kemasan dengan logo OFOP NTT, memfasilitasi penerbitan izin edar Badan POM, sertifikasi halal PIRT, hingga pendaftaran hak kekayaan intelektual HAKI di Kementerian Hukum. Produk-produk ini tidak hanya tersemat di RAK, tapi sudah hadir di pameran pemerintahan provinsi dan banyak kabupaten kota se-NTT. Kami cermati setiap malam minimal hadir 2.000 sampai 3.000 orang hadir di pameran pembangunan, dengan pembelanjaan yang kami cek juga itu berputarnya cukup besar setiap malam. Nanti saya minta untuk didata benar berapa setiap malam, setiap hari hasil penjualan yang terjadi di pameran pembangunan dengan provinsi. Di tingkat kabupaten kota juga banyak sekali buat pameran pembangunan. Informasi misalnya saya terima dari Bupati Rotendao misalnya, setiap hari di Rotendao itu setiap hari pameran pembangunan itu akan laku kira-kira 100 juta per hari. Hanya di Rotendao 100 juta. Saya lihat juga ini dibuat di berbagai daerah se-NTT, dan kita bisa lihat semua UMKM bergerak, dan ini adalah bagian dari kita memberikan ruang untuk tampilnya produk-produk hilirisasi yang dibuat oleh masyarakat kita. Kita akan nanti memperluas ruang pemasyarakatan dan penggunaan OVO melalui perbekalan KKN tematik mahasiswa, dan nanti akan berkembang menjadi berbagai bentuk komunitas yang bisa kita lakukan. Sekarang sudah ada menjadi one church, one product, one mosque, one product, one school, one product. Nanti akan banyak lagi kita bikin dalam komunitas-komunitas kecil untuk bisa membuat produknya dan kemudian bisa dijual atau dipasarkan melalui yang online maupun offline. Semuanya akan menjadi komitmen kita untuk membuat OFOP NTT menjadi kebanggaan kita bersama. Sebagai bukti komitmen, pemerintah Provinsi NTT telah memfasilitasi izin edar Badan POM bagi 45 pelaku UMKM yang kemarin kami buat di Labuan Bajo bersama dengan Kepala Badan POM dari pusat, Profesor Dr. Taruna Ikrar. Kita memberikan izin edar Badan POM bagi 45 produk se-NTT, dan ini akan terus dibuat untuk memastikan bahwa produk dari NTT ini bisa menembus pasar nasional bahkan internasional dengan Badan POM, dengan Badan Halal dan sebagainya. Kami juga sudah meluncurkan bersama Pak Wakil Gubernur kemarin NTT Mart yang berada di Kota Kupang depan kantor pos, yang menjadi tempat orang kalau datang ke NTT ini bisa berbelanja. Ada kas NTT bisa dibawa pulang. Kemarin pada saat kami resmikan buat Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dan dibuat seluruh masyarakat NTT, kami bersyukur juga pada saat di launching oleh saya dan Pak Wagub kemarin, itu hadir teman-teman dari pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI. Dan karena DPR RI-nya hadir, itu juga menjadi berita nasional kemudian. Jadi berita nasional, dan banyak teman-teman DPR RI dan teman-teman Menteri di Jakarta juga memberikan apresiasi. Dan nanti kalau ke sini, kalau ada tamu-tamu yang datang dari relasi Bapak Ibu sekalian di mana saja, ada relasinya Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Danana, Pak Dananut dari Kabinda dan yang lain ya. Buat Ibu Ketua DPRD juga kalau ada teman-teman yang datang dari daerah, para Ketua DPRD dan Bapak Ibu pimpinan OPD yang lain, itu jangan lupa kalau mereka pulang atau pas lagi di sini, ajak mereka singgah di NTT Mart biar bisa berbelanja produk khas NTT. Di situ ada kain tenun, ada baju-baju bagus, jas dan sebagainya. Ada juga banyak produk makanan minuman, obat-obat tradisional khas NTT yang juga sudah melewati Badan POM atau paling tidak PIRT oleh Dinkes. Itu bisa dibawa pulang sebagai produk khas NTT. Juga sekarang ada namanya Dapur Proba Morata. Saya sudah makan 2 kali di sana. Juga izin bagi Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Dananat, dan Lanut, Pak Kabinda dan semua yang ada di sini, Ibu Ketua DPRD, kalau berkesempatan juga boleh makan di sana di Dapur Proba Morata. Makanannya cukup enak. Itu adalah nanti identitas kulinernya NTT yang ada di situ. Jadi biar nanti sama dengan yang lain. NTT punya ayam taliwang, Bali punya macam-macam, di Jawa ada soto ini, soto itu, ada soto Makassar, bahkan Papua pun juga ada makanan restoran tradisional. NTT hari ini sudah punya restoran tradisional namanya Dapur Proba Morata. Dari Kota Kupang akan menyebar se NTT dan juga sampai di Bali, Jakarta, Batam dan sebagainya. Di sisi lain, koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat juga terus kita perkuat. Tahun 2025, jumlah koperasi di NTT mencapai 3.135 unit. Dengan 6.222 koperasi aktif dan 600 koperasi digital. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pemuktahiran dan sinkronisasi secara berkala, digitalisasi basis data,
verifikasi lapangan, pelatihan hingga integrasi sistem keuangan dan pelaksanaan rapat anggota tahunan secara daring. Koperasi yang tidak aktif kita hapus. Sementara koperasi potensial kita kembangkan secara tematik sesuai kekuatan wilayah. Kita patut berbangga bahwa NTT menjadi salah satu provinsi yang sangat responsif dan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto, di mana koperasi desa kelurahan telah terbentuk di 3.442 desa kelurahan. Pembentukannya melalui musyawarah desa dan kelurahan khusus dan sudah dilengkapi dengan akta notaris serta SK pengesahan dari Badan Hukum SKBH. Bahkan kita ada 2 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan NTT ini yang menjadi percontohan nasional, mock up istilahnya, yaitu di KDMP di Penhui Timur. Itu kemarin sudah kali ketiga saya pikir datang oleh Menteri. Kemudian KDMP yang juga ada satu itu di Fatuketi di Belu, yang kemarin Pak Prabowo melaksanakan dialog langsung dengan Bupati Belu, Pak Willy Lai dari sana. Kami berharap agar semua ini menjadi bagian langkah besar kita membangun NTT dari desa dan kelurahan dari seluruh NTT. 9. Bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, warga Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, kita semua tahu anak-anak NTT kita banyak yang merantau. Ada yang pergi ke Malaysia, ada yang ke Singapura, bahkan ada yang sampai ke Timur Tengah. Mereka pergi untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga, untuk membangun masa depan. Maka saya tegaskan bahwa tugas kita di sini, di tanah ini adalah memastikan bahwa mereka yang akan berangkat secara prosedural, legal, aman, dan memiliki kompetensi sesuai dengan apa yang akan dikerjakan di negara tujuan. Bukan ilegal, bukan tanpa perlindungan, bukan tanpa administrasi yang memang dibutuhkan, dan bukan tanpa kompetensi dan memahami daerah yang akan nanti dia datangi. Sekali lagi, bukan tanpa ketidakpastian. Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya memastikan penempatan pekerja migran dilakukan secara prosedural, legal, dan aman demi perlindungan hak dan keselamatan mereka. Untuk menekan terjadinya PMI ilegal dan tindak pidana perdagangan orang, langkah-langkah strategis dilakukan antara lain. Pertama, moratorium pengiriman pekerja rentan dan tidak kompeten ke luar negeri, ke luar NTT. Kemudian ini yang sudah ada dan harus kita aktifkan terus adalah layanan terpadu satu atap di kabupaten kota se-NTT. Ini sudah ada dan tinggal kita aktifkan lagi. Yang belum ada kita masih aktifkan lagi di waktu ke depan. Yang berikutnya, pembentukan gugus tugas pencegahan TPPO di tingkat mulai provinsi sampai dengan tingkat desa. Yang berikut, pemataan sistem informasi dan layanan pengaduan SI, SAGA. Dan yang kelima, diseminasi informasi dan edukasi serta kerjasama dengan wilayah transit pekerja migran NTT. Dan kami terus juga mendorong kerjasama dengan semua pihak, baik yang dari tingkat pusat maupun sampai ke tingkat desa, agar kita membangun ekosistem yang baik untuk pengiriman TKI ke dunia internasional. Selain itu, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja perlu terus didorong melalui berbagai pelatihan yang bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan juga mitra swasta. Pada tahun 2025, pelatihan meliputi bidang pariwisata, pengolahan, kecantikan, TIK, bisnis dan manajemen, garmen, konstruksi, yang semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja domestik dan juga global. Data capaian menunjukkan PMI prosedural tahun 2024 sebanyak 1.401 orang, sementara tahun 2025 sampai bulan Agustus sebanyak 1.026 orang. Kita juga melakukan pembatalan pemberangkatan terhadap 62 orang calon PMI NTT non prosedural tahun 2024, dan untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini ada 16 calon PMI non prosedural yang dicekal dan dibatalkan keberangkatannya. Sebanyak 27 orang calon tenaga kerja antar daerah akad pada tahun ini juga dibatalkan keberangkatannya karena berkas yang dipersyaratkan tidak dipenuhi. PMI asal NTT yang meninggal dunia ini sampai dengan awal Agustus sebanyak 87 orang, dengan rincian 82 adalah PMI non prosedural dan 5 orang PMI prosedural. Tahun ini pemerintah Provinsi NTT menandatangani MOU dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memperkuat perlindungan pekerja migran melalui kolaborasi lintas pihak, pencegahan keberangkatan yang non prosedural, penutupan akses calon dan juga penindakan sindikat TPPO. Pemerintah pusat juga mendukung lainnya Perdes, Peraturan Desa tentang Perlindungan Pekerja Migran, menghadirkan Migrant Center dan Class of Migran dan membangun pos pelayanan di seluruh kabupaten kota se-NTT.
Dan kemarin kami berterima kasih dengan kehadiran Pak Menteri PMI di sini, bersama dengan Polda dan semua pihak terkait, kita sudah membuat permintaan kerjasama untuk menekan TPPO di Nusa Tenggara Timur. Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi menyiapkan program persiapan keberangkatan pekerja migran melalui pelatihan, keterampilan, pembekalan bahasa dan budaya yang akan menjadi negara tujuan, serta edukasi prosedur keberangkatan agar seluruh pekerja migran asal NTT bisa berangkat dengan amal, legal, berdaya saing, memiliki kompetensi, bahasa, dan sebagainya. Sementara itu, dalam pengembangan daerah transmigrasi, capaian tahun 2022 juga telah menunjukkan peningkatan. Kita berhasil mengurus sertifikat hak milik SHM tanah transmigrasi untuk 2.536 bidang di 7 kabupaten, naik hampir 2 kali lipat dari tahun 2004 yang berjumlah 1.388 bidang di 4 kabupaten. Penempatan keluarga transmigran meningkat dari 5 KK di tahun 2004 menjadi 50 KK di tahun 2025. Di sisi pemberdayaan, kita menargetkan pelatihan bagi 745 warga transmigrasi di 23 satuan pemukiman di 12 kawasan transmigrasi, dan hingga Juli 2025 telah terlaksana 20 paket pelatihan. Semua ini dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Saat ini kita bersyukur sudah ada Kementerian Transmigrasi, juga kami di provinsi dan juga kabupaten kota di seluruh NTT. Kami juga dibantu oleh lembaga-lembaga akademik, kampus, juga pihak swasta, disertai pendampingan intensif dalam penyelesaian berbagai masalah pertengahan. Untuk perlindungan ketenagakerjaan tahun ini diluncurkan program sosial jaminan tenaga kerja bagi 100.000 pekerja rentan, miskin, dan ekstrim di sektor informal. Tepuk tangan juga buat dukungan dari DPRD Provinsi NTT. Program ini adalah menjadi program sejak awal saya dan Pak Joni Asodoma melakukan kampanye di berbagai tempat, dan dengan dukungan DPRD Provinsi NTT, 100.000 pekerja rentan se-NTT, mereka-mereka yang hidupnya susah dan tidak bisa membayar iuran, dibayar melalui anggaran dari Pemda Provinsi NTT. Dan ini terbesar dilakukan dalam waktu-waktu ini oleh Pemda Provinsi di seluruh Indonesia, terbesar di NTT. Program ini menanggung penuh iuran jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian bagi semua pekerja rentan, miskin, dan ekstrim, diperkuat dengan peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2025 dan dukungan seluruh kepala daerah kabupaten kota se-NTT melalui penandatanganan Fakta Pelindungan Jaminan Sosial. Capaian ini menunjukkan bahwa hasil dan kerja nyata bersama dapat dilakukan apabila kita bisa bersinergi. Namun, keberhasilan ini menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh ke depan dalam rangka juga memperkuat perlindungan pekerja migran, memperluas kesempatan kerja, menata transmigrasi yang berkelanjutan, juga membangun SDM NTT yang tangguh dan hebat. Ke-10, bidang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan di Nusa Tenggara Timur yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong transformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dengan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Indeks reformasi birokrasi Provinsi NTT tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,45 poin dari tahun 2023. Hal ini merupakan pencapaian tertinggi Provinsi NTT selama kurang lebih 10 tahun pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana sebelumnya indeks reformasi birokrasi NTT naik turun fluktuatif di angka 0,1 sampai 0,8. Sementara itu indeks pemerintahan berbasis elektronik juga mengalami kenaikan dari 3,83 pada tahun 2023 menjadi 3,89 pada tahun 2024. Indeks keterbukaan informasi publik pun meningkat 17,24 poin dari 77,06 2023 atau kategori cukup informatif ke 94,3 atau kategori informatif pada tahun 2024. Atas prestasi ini, pemerintah provinsi mendapatkan pemerintah provinsi di tahun 2024 mendapatkan 2 kategori penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, yaitu Top Digital Award 2024, Top Digital Implementation 2024 Level Star 4, dan Top Digital Award 2024 Top Leader on Digital Implementation 2024. Di bawah pemerintahan Melki Joni, kami terus ingin memastikan berbagai langkah strategis yang telah ditempuh, mulai dari penyelenggaraan birokrasi, penguatan sistem pengawasan, penerapan teknologi digital, hingga peningkatan profesionalisasi aparatur sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Semuanya harus berjalan efektif dan memberi dampak signifikan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan akuntabilitas publik serta membangun kepercayaan masyarakat. Dalam rangka mendorong partisipasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kami mengadakan platform Meja Rakyat, Melki Joni Melayani Rakyat. Di gedung ini ada satu ruangan di bagian bawah ketika kita masuk di kantor ini,
ada satu ruangan itu yang khusus menerima pengaduan apa saja terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, baik yang itu memang dalam otoritasnya Pemda Provinsi atau ada kaitan dengan Pemda Provinsi. Silakan laporkan apa saja. Yang fisik ada di bawah sini, yang online melalui program juga yang sudah kami berikan melalui berbagai tempat-tempat yang sudah disampaikan. Melalui sarana ini, baik secara offline maupun online, pemerintahan kami terus mendapatkan aduan, dan ada dalam rentang waktu Maret 14 Maret sampai 30 Juni ada 316 aduan. Dari 316 aduan ini 300 aduan sudah selesai ditindaklanjuti, 10 aduan dalam proses untuk diselesaikan terkait dengan rekaman berkas, kondisi lanjutan untuk pengaduan dengan informasi terbatas, dan 6 aduan tidak dapat diproses. Hal itu bersifat sangat pribadi. Jadi meja rakyat ini bukan meja untuk urusan sangat pribadi, urusan pribadi. Yang urusan publik itu yang kita urus. Atau dalam bahasa orang bilang apa? Urusan di laut jangan dibawa ke udara. Urusan udara jangan dibawa ke darat. Jadi darat atau udara itu sudah punya ruang masing-masing. Nah, kita urusan wilayah, urusan publik aja, tidak untuk urusan pribadi. Upaya reformasi ini turut tercermin pada penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI, di mana nilai pemerintah provinsi meningkat 13,93 poin dari 63,92 pada 2023 kategori kualitas pelayanan sedang menjadi 77,85 pada tahun 2024, dan kami perkiraan di tahun ini kita akan memiliki kenaikan poin lagi yang signifikan terkait dengan apa yang terus kita lakukan untuk mencoba melakukan inovasi pelayanan publik. Untuk membantu aparatur birokrasi yang profesional, adaptif dan inovatif, kami terus mendorong pelaksanaan sistem merit dalam penataan birokrasi. Tahun 2024, indeks sistem merit mencapai 331, kategori sangat baik, di mana penataan birokrasi yang menjadi prioritas kita lakukan dengan langkah sebagai berikut. Pelantikan 15 pejabat pimpinan tinggi Pratama yang sebelumnya lowong sudah dilakukan. Penyerahan SK Gubernur kepada 1.380 CPNS tahun 2024 sudah dilakukan. Penyerahan SK Gubernur kepada 5.480 P3K, dan nantinya kita akan melakukan penataan pejabat struktural eselon 3 dan 4 yang saat ini dalam proses pengisian, dan juga nantinya adalah penyerahan SK Gubernur pada kurang lebih 2.000-an yang akan diberikan juga dalam beberapa waktu ke depan untuk P3K. Kami menyadari bahwa ASN baik PNS maupun P3K adalah motor penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, berbagai diklat struktural, diklat teknis dan bimbingan teknis di berbagai tema terus dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM NTT meraih kategori bintang 1 keputusan LAN RI nomor 2021 berlaku 5 tahun yang akan terus kita perbarui setiap tahun untuk menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Dalam hal tata kelola keuangan, pemerintah Provinsi NTT senantiasa memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2004 kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK Provinsi. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang sudah menjaga WTP ini konsisten, terus kita jaga dari pemerintah Provinsi NTT. Ke-11, bidang kependudukan dan catatan sipil, perempuan dan anak serta bencana alam. Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen memastikan setiap warga negara memiliki data kependudukan yang sah. Data kependudukan bukan sekedar administrasi, melainkan hak fundamental sebagai warga negara dan landasan bagi perencanaan pembangunan, pelayanan publik dan pengambilan kebijakan, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan stunting, ketenagakerjaan dan juga pengentasan kemiskinan. Hingga Juni 2025, dari 4.020.905 warga yang berhak memiliki KTP, sebanyak 3.928.187 warga atau 97,69% telah melakukan perekaman, meningkat 0,27% dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, dari jumlah anak 0-18 tahun di NTT ada 1.078.810 anak ini, sebanyak 1.433.446 anak itu telah memiliki akta kelahiran, naik 0,66% dari tahun sebelumnya. Upaya validasi data kependudukan terus diperkuat agar bermanfaat secara nyata bagi pembangunan yang tepat sasaran. Namun data juga menunjukkan tantangan serius. Sebagian besar, ini yang penting ini, menjadi catatan buat kita semua ini. Karena baik yang lapas menyampaikan yang sama, polisi yang sama, kemarin dari pengadilan tinggi juga omong yang sama ini.
Ini soal data yang juga harus kita sama-sama serius dengan baik. Data menunjukkan bahwa penghuni lapas di seluruh NTT adalah pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini data dari polisi, konsisten dengan data dari jaksa, konsisten dengan data dari pengadilan tinggi, dan konsisten data di lapas. Ini rangkaian perjalanan kejahatan di sini. Akan diurus dari mulai polisi, kejaksaan, hakim, dan terakhir nanti masuk di lapas. Terbesar lapas kita diisi oleh pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sepanjang Januari sampai Juni, tercatat ada 113 perempuan dan 100 perempuan anak yang melaporkan kasus kekerasan. Ini yang melaporkan, lebih banyak lagi yang diam disilakan secara adat ini. Angka ini menunjukkan kita bahwa pelindungan generasi muda memerlukan kerjasama lintas sektor yang tegas, terkoordinasi dan berkesinambungan. Sekali lagi, untuk hal ini kita semua dengan berbagai pihak, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, teman-teman media massa, kita betul-betul harus bekerja keras agar menekan angka kekerasan terhadap perempuan di NTT yang sangat kuat kita lihat ada di seluruh NTT menghuni lapas-lapas kita hari ini. Di samping itu juga di bidang yang lain, di tengah berbagai perempuan ini kita dapat pada bencana erupsi Gunung Lewatobi, baik laki-laki maupun perempuan, yang terus berdampak pada kesehatan masyarakat, transportasi udara, sosial ekonomi, dan juga bagi kehidupan kesehatan masyarakat di daerah yang mendapatkan akibatnya. Pemerintah NTT dengan kemampuan yang dimiliki terus menunjukkan kepedulian dan juga solidaritas. Kami telah menghibahkan dana APBD kira-kira 3 miliar kurang lebih kepada pemerintah Floating untuk pengadaan lahan pembangunan hunian tetap bagi pengungsi di Kecamatan Ulang Gintang. Juga terus melakukan dukungan bantuan logistik kebutuhan dasar, sembako, dan seterusnya melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan BPD setempat, TNI, Polri, dan mitra kemanusiaan, dan bersama dengan BNPB, Kementerian Sosial, dan semua mitra terkait TNI, Polri, kita terus memastikan bahwa apabila dibutuhkan ketika bencana muncul kita akan ada di sana. Memang hari-hari ini bencana korban jiwa tidak lagi terjadi, tapi selalu kalau ada letusan dasar di 2 gunung ini, juga di Ila Lewotolok yang di Lembata, pasti ada gangguan terkait dengan transportasi dan sebagainya, untuk kita antisipasi dengan baik, terutama juga di sektor kesehatan. Selain itu, program Sekolah Aman Bencana terus digalakkan di seluruh kabupaten kota se-NTT untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana. Langkah pencegahan, mitigasi perlu terus kita lakukan. Pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan penataan lingkungan agar potensi kerugian jiwa maupun materi dapat kita tekan semaksimal mungkin. Bagian terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudari masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ada di NTT, di seluruh Indonesia maupun juga di luar negeri yang mengikuti secara virtual acara hari ini. Di hari yang bersejarah ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, beserta seluruh unsur Kabinet Merah Putih di bawah komando Bapak Presiden, kepada para anggota DPR RI dan DPD RI asal Provinsi NTT, 13 orang di DPR RI dan 4 orang di DPD RI, para kepala daerah seprovinsi NTT, Bapak Wali Kota dan 21 Bapak-Bapak dan Ibu Bupati, para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi yang hari ini hadir, terima kasih Ibu Emin Omleni dan segenap jajaran, dan juga Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR di seluruh kota kabupaten se-NTT. Kami juga berterima kasih kepada lembaga penegak hukum, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur desa, lembaga pendidikan, lembaga perbankan dan keuangan, LSM, pihak swasta, seluruh warga NTT, juga NTT diaspora, serta seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat luar negeri yang mencintai NTT, yang dengan tulus hati telah bekerja sama membangun tanah yang kita cintai ini. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Proklamator kita, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, Muhammad Hatta, kemerdekaan hanyalah jembatan emas, di seberangnya lah kita bangun masyarakat yang adil dan makmur. Hari ini semangat itu kita dapat kembali di bumi Nusa Tenggara Timur. Persatuan yang menjadi persatuanlah yang menjadi fondasi saat kita mengelola laut dan hasil perikanan untuk kesejahteraan nelayan. Persatuanlah yang memandu langkah kita ketika kita mengembangkan energi terbarukan. Persatuan juga yang menjadi ruh saat kita membangun UMKM, operasi dan membuka pintu investasi. Agar setiap desa, setiap keluarga, setiap insan yang ada di bumi Nusa Tenggara Timur ini punya kesempatan yang sama untuk maju. Kita membangun kesehatan yang lebih merata, memperkuat layanan puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan. Kita memastikan jaminan kesehatan nasional, jaminan
sosial ketenaga kerjaan hadir di seluruh pelosok negeri ini, di seluruh pelosok NTT. Kita pastikan setiap ibu hamil aman, setiap ibu hamil menyusui juga mendapatkan gizi yang cukup, setiap anak mendapatkan imunisasi lengkap, setiap warga negara memiliki akses kesehatan yang layak. Kita membangun pendidikan yang berkualitas, setiap anak-anak tidak lagi putus sekolah. Seluruh data putus sekolah bisa kita dapatkan dengan baik dan kita sambungkan dengan beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Agar kita punya anak-anak yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga berkarakter, terampil dan siap bersaing. Beasiswa untuk seluruh anak-anak yang dibantu untuk aspek keuangan itu tersedia di negeri ini. Peningkatan kompetensi guru, pemerataan sarana pendidikan terus pemerintah pusat, provinsi dan kami kerjasama dengan semua tingkat 2 NTT. Semua kita lakukan agar tidak lagi anak NTT yang tertinggal, tidak bisa sekolah ataupun tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kita membangun infrastruktur yang menghubungkan pulau demi pulau, desa demi desa, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara. Kita perbaiki, kita bangun. Kita pastikan rantai pasok ekonomi rakyat makin kuat, mobilitas makin mudah, pelayanan publik makin cepat, makin sederhana, makin mudah dijangkau. Kita kembangkan kelautan dan perikanan, memperkuat peternakan, memajukan pertanian modern dengan satu tujuan, rakyat NTT sejahtera di tanahnya sendiri. Kita juga memenuhi para pekerja kita, baik pekerja yang ada di Nusa Tenggara Timur, bekerja antar daerah se-Indonesia, maupun juga bekerja di luar negeri. Perempuan menjalankan perannya tanpa tekanan, anak-anak bertumbuh dengan riang gembira. Kita pastikan lagi tidak lagi kekerasan terhadap anak dan perempuan di bumi NTT ini. Kita tata pelayanan birokrasi. Kita pastikan juga semakin banyak masyarakat yang merasakan sungguh keadaan pemerintah. Arah perjuangan kita jelas, langkah kita jelas. NTT yang tangguh menghadapi tantangan, hijau menjaga alam dan energi, sejahtera dalam kehidupan rakyatnya. Kelak anak-anak kita bersyukur bahwa di NTT ini kita memilih melangkah bersama dalam satu irama. Karena yang lahir dari hati akan diberkati Tuhan. Mari kita genggam erat satu sama lain, kita tatap ke depan dengan penuh keyakinan bahwa bumi pemerintah yang diberkati Tuhan ini akan membuat kita bisa melangkah bersama ke depan untuk Indonesia yang lebih maju, NTT yang lebih hebat yang kita cita-citakan. Dari bumi NTT ini yang kaya akan sumber daya energi baru terbarukan, dan juga sudah ditetapkan di salah satu sentra garam nasional, yang oleh sebagian orang di Jakarta juga disebut sebagai provinsi terang dan garam Indonesia hari ini. Dari bumi NTT ini, kita pastikan bahwa seluruh kekayaan ini berasal dari rakyat NTT, digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat NTT, dan oleh rakyat NTT, sehingga mereka semua bisa menikmati pembangunan ini dengan adil dan merata. Demi NTT dan masa depan gemilang Indonesia, kita rayakan ulang tahun kemerdekaan kali ini. Dirgahayu Indonesia ke-80, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju. Merdeka! 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 Ayo bangun NTT. Ayo bangun Indonesia. Kupang 16 Agustus 2025, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakamani. Terima kasih.